Perkenalkan, saya Rudi Muhammad Nur. Saya mau tanya, siapa yang baru pertama kali ketemu hari ini? Wow, sebagian besar dari Anda semua ya. Tepuk tangan dulu buat Anda semua. Saudara, sebelum saya mulai, saya mau cerita dulu. Saya paling senang dengan cerita ini. Ada seorang ustadz yang diundang untuk berceramah ke satu tempat. Di tempat itu dia bercerita, dia bertanya kepada para audiens, "Hai para jamaah, apakah Anda sudah tahu ceramah apa yang akan saya sampaikan pada siang hari ini?" Serentak para jamaah mengatakan, "Sudah." Kalau begitu, karena Anda sudah tahu, saya akhiri ceramah saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa saat kemudian ada acara lagi. Terus ditanya, wah, karena nggak ada yang bisa ceramah, ustadz ini dipanggil lagi. Dipanggil. Nah, pada saat di depan, pertanyaan yang sama dia ulang. "Hai para jamaah, apakah Anda sudah tahu ceramah apa yang akan saya sampaikan pada siang hari ini?" Orang-orang yang pernah hadir di acara sebelumnya, karena takut si ustadz ini turun dari panggung, dia mengatakan, "Belum." Tapi yang baru hadir, yang kayak seperti tadi angkat tangan itu, dia mengatakan, "Sudah." Kalau begitu, yang belum tahu silahkan bertanya kepada yang sudah tahu. Ceramah saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara, saya bukanlah seorang ustadz. Saya hanya seorang networker. Saya mau tanya kepada Anda, apakah Anda sudah tahu materi apa yang akan saya sampaikan pada siang hari ini? Udah tahu belum? Belum? Kalau gitu Pak Aryawan, Pak Rijaludin, saya nggak perlu turun dari panggung. Ya, saya lanjutkan lagi kalau gitu ya, karena belum ada yang tahu. Nah, saudara, saya pengalaman 14 tahun di bisnis TNC. Saya pikir kalau 14 tahun itu belum apa-apa. Masih panjang perjalanan. Walaupun bonus-bonusnya ya lumayan lah. Ya seperti itulah. Untuk orang-orang yang mau bersabar, pasti Anda akan mendapatkan apa yang Anda dapatkan. Amin? Ya, oke. Kayak ustadz jadinya beneran nanti. Nah, teman-teman, mungkin Anda yang baru di luaran sana akan ketemu dengan orang-orang yang mengatakan bahwa sulit untuk sukses di network marketing. Betul? Anda akan ketemu dengan orang-orang yang negatif. Betul apa betul? Ya. Nah, kalau kita mau tanya, kenapa sih banyak orang gagal di bisnis network marketing? Kalau kita tanya seperti itu, sebetulnya jawabannya karena mereka tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan di bisnis ini. Itu simple. Sama seperti orang kursus bahasa Inggris. Atau tadi di mobil saya satu mobil dengan Pak Tony, katanya guru gitar juga seperti saya juga dulunya. Mereka yang gagal kursus gitar, nggak bisa bermain gitar, atau kursus bahasa Inggris, pasti tidak melakukan apa yang harusnya dilakukan. Harusnya kursus bahasa Inggris, misalnya masuk seminggu 2 kali. Dia harus rutin masuk seminggu 2 kali, tapi dia tidak masuk seminggu 2 kali. Seminggu sekali masuk, kadang nggak masuk. Terus baru 3 bulan berhenti. Baru 6 bulan berhenti. Kira-kira kalau kursus baru 3 bulan, bisa nggak bahasa Inggris? Bisa nggak Pak Tony bermain gitar hanya dengan 3 bulan kursus? Ya nggak bisa kan? Apalagi dia tidak mengerjakan PR-nya, tidak mengerjakan tugas-tugasnya, tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menjadi seorang yang bisa berbahasa Inggris dengan baik, untuk menjadi seorang pemain gitar yang baik. Sama, tapi uniknya, kenapa kok di MLM masyarakat banyak yang menghakimi bisnis ini? Tuh lihat, si itu baru jalanin 3 bulan aja berhenti di TNC. Kenapa nggak dihukumi? Tuh lihat, si ini kursus bahasa Inggris 3 bulan aja nggak bisa-bisa, 6 bulan nggak bisa-bisa. Jawabannya karena tidak melakukan apa yang harusnya dilakukan. Tapi saya yakin mereka yang konsisten, mau bersabar 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kursus bahasa Inggris, paling-paling ya sekitar 10%, 20%-nya pasti bisa berbahasa Inggris. Mereka yang bertahan kursus gitar 5 tahun, wow, saya pikir walaupun dia nggak berbakat, ya pasti bisa juga bermain gitar gitu. Sama di bisnis ini, mereka yang mau bertahan konsisten 5 tahun, bekerja fight sesuai dengan PBO misalnya,
ya udah pasti bonusnya pasti besar Bapak Ibu semua. Masalahnya mau nggak bertahan. Nah di situ, masalahnya mau nggak Anda bertahan konsisten datang ke pertemuan, baca buku, dengerin netpi. Masalahnya di situ Bapak Ibu. Tidak banyak orang yang mau melakukan itu. Makanya penting sekali memiliki sebuah impian. Penting sekali memiliki sebuah sikap yang benar terhadap bisnis ini. Saya katakan, saya sangat mencintai bisnis ini. Menjalankan bisnis ini sama seperti saya memainkan hobi saya, bermain gitar. Nggak ada bedanya. Presentasi maupun main gitar sama aja. Ketika seseorang sudah mencintai pekerjaannya, mencintai profesinya, maka akan ada dedikasi di situ. Akan ada loyalitas. Dia akan memperjuangkan apapun, ya itulah menjadi hidupnya dia di situ. Teman-teman, buat Anda yang masih baru, cobalah belajar melihat keindahan bisnis ini. Cobalah mencari, ini bisnis yang luar biasa. Sehingga kita bisa punya alasan kenapa harus mencintai bisnis ini. Kalau orang sudah mencintai profesinya Bapak Ibu, bekerja berapa jam pun nggak terasa. Buat saya ini sebuah kecintaan, sebuah hobi aja gitu. Saya nggak merasa menjalankan bisnis yang sini sebagai kerja, enggak. Saya merasa sudah masuk ke kategori ini seperti hobi. Kalau mau lihat visi, saya sudah 14 tahun ya, karena saya sudah masuk ke area itu. Bukan hanya sekedar uang lagi Bapak Ibu, tapi saya sudah mencintai, betul-betul saya sudah masuk. Ada satu CD, sempat seorang pembicara mengatakan kawin katanya dengan bisnis ini. Nah, kalau sudah ke sana Bapak Ibu, ya udah, itu tinggal tunggu waktu aja. Bonus Anda bisa ratusan juta juga, bahkan miliaran Bapak Ibu dari bisnis ini. Nah, teman-teman, kalau kita bicara Tianxi, ini bicara tentang visi yang besar ke depan. Nggak banyak perusahaan network marketing yang seperti Tianxi. Di luaran banyak, MLM banyak. Tapi yang segmented, yang betul-betul punya visi yang besar. Pengobatan 5.000 tahun tradisional Chinese herbs. Ini sebuah konsepsi yang besar sekali Bapak Ibu. Karena banyak MLM yang menjual produk-produk yang life cycle-nya itu pendek. Life cycle-nya itu gini, urutan mulai dari dia di launching, startup namanya. Kemudian dia tumbuh, growing, dewasa, mature, kemudian dia decline, sampai dia turun. Itu ada siklus, ada life cycle. Banyak MLM di luar sana punya produk yang siklusnya itu pendek. Sehingga untuk kita menggantungkan diri di perusahaan yang seperti itu, ya nggak bisa jangka panjang Bapak Ibu. Contoh, siapa hari ini yang berani bisnis pager? Ada nggak? Halo? Berani nggak bisnis pager? Siapa yang berani bisnis wartel hari ini? Kan dulu tren banget kan? Makanya jangan terkecoh kalau ada seorang leader yang mengatakan, ini bisnisnya tren. Kalau hanya sekedar tren, ya cepat habis Bapak Ibu. Namanya juga tren-trenan. Kita 5.000 tahun pengobatan China. Jadi sampai kapanpun ya produk kita akan dibutuhkan orang. Nah ini yang membedakan. Nah masalahnya Bapak Ibu, bisnis ini tetap apapun akan jalan. Selama ada orang yang presentasi tentunya. Karena gini, nggak ada orang yang join di bisnis ini karena ngelihat iklan misalnya. Ada nggak? Anda ngeliat iklan Tianxi tiba-tiba mau join di bisnis ini, ada nggak? Ada nggak yang lagi makan tiba-tiba kepikiran mau join gitu? Ada nggak? Nggak ada kan? Satu-satunya alasan orang bergabung di bisnis ini karena ada yang presentasi. Karena ada yang presentasi. Satu-satunya alasan kenapa orang tidak bergabung di bisnis ini karena tidak ada orang yang presentasi kepada orang tersebut. Benar nggak? Nah, kalau Anda sudah tahu Bapak Ibu, ini materi agak serius sebetulnya. Tapi kalau Anda kuasain ini, Anda tahu betul benang merahnya, ya bisnis Anda akan besar. Kuncinya ya di presentasi. Perbanyak aja presentasi Bapak Ibu. Nah, tujuan dari presentasi itu adalah untuk memilih, menseleksi orang. Menseleksi orang siapa yang akan Anda ajak menjadi tim Anda. Ini tujuan presentasi. Jadi kalau ada orang yang nggak mau join, ya udah nggak apa-apa gitu. Ya orang Anda lagi mau memilih kok, berarti dia bukan orang yang tepat. Next. Nggak mau, next. Presentasi lagi next. Jangan sampai salah.
ketika presentasi dia nggak mau, waduh Anda rasanya kayak dunia udah mau kiamat gitu. Kayak cintanya ditolak seperti gitu. Kan banyak yang seperti itu kan? Tapi kalau masih baru itu wajar. Semua akan mengalami. Tapi kalau Anda sudah tahu bahwa tujuan dari presentasi adalah untuk memilih siapa yang akan jadi tim Anda, ya ini akan besar bisnis Anda. Nah, presentasi itu ada beberapa jenis. Presentasi itu ada yang one on one namanya, ada yang home meeting. Tujuannya untuk mengajak orang datang ke OP. Jadi kalau OP sampai nggak banyak orang yang hadir, artinya orang yang presentasi di one on one dan home meeting itu sedikit. Jadi OP adalah untuk orang yang kedua kalinya mendengarkan presentasi. Nah, kalau Anda sudah tahu tadi rahasianya di bisnis ini untuk orang datang ke OP adalah Anda presentasi dulu, baik one on one ataupun home meeting, ya Anda harus perbanyak jumlah presentasinya. Nah, teman-teman, lebih baik mana? One on one satu-satu atau home meeting? Jauh lebih efektif di home meeting. Karena kalau Anda one on one satu-satu, pertama nggak ada edifikasi di situ. Nggak ada edifikasi kalau di one on one. Sehingga teman Anda mudah menolak Anda. Di salah satu buku disebutkan orang yang paling menyakitkan adalah teman dekat Anda pada saat dia menolak presentasi Anda. Itu paling sakit kan, ditolak oleh orang-orang terdekat Anda, benar nggak? Tapi kalau ada home meeting, Anda undang upline Anda yang presentasi, yang ditolak Anda atau upline Anda? Paling nggak kan sedikit mengurangi gitu. Terus kemudian juga kalau one on one biayanya tinggi. Apalagi Anda ketemuannya di restoran misalnya, tentu tinggi biayanya. Tapi kalau Anda home meeting, itu nggak keluar biaya. Kalau di kaset Pak Purno, kalau home meeting dari teh manis ke teh manis istilah beliau kan, di rumahnya dikasih teh manis gitu. Anda nggak mengeluarkan biaya. Makanya setiap kali Anda closing langsung booking home meeting. Setiap kali closing booking home meeting di orang-orang baru. Nah, home meeting yang baik itu ketika home meetingnya berpindah-pindah. Jadi nggak di situ-situ terus. Besok di rumah itu lagi, di rumah itu lagi. Anda harus pindah-pindah. Nah, pengalaman saya pada saat dulu membangun bisnis ini Bapak Ibu, saya hanya mengandalkan itu. Karena di awal-awal dulu, tahun 2000, itu belum ada vision seminar. Bahkan belum ada OP. Anda bisa bayangin nggak, bagaimana membangun awal untuk di kota-kota yang belum ada OP, belum ada infrastruktur yang bagus gitu. Ya, mengandalkan home meeting ke home meeting. Dengan NetP, kalau sekarang udah ada NetP tentunya lebih mudah membangun bisnis ini. Nah teman-teman, sekali lagi apa yang saya sampaikan tetap syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu? Jangan ambil konsultasi dari atas panggung. Maksudnya apa? Apa yang saya sampaikan, Anda harus konsultasikan lagi seandainya ada yang kurang cocok dengan kondisi bisnis Anda. Anda konsultasi lagi kepada upline aktif terdekat Anda. Sering kali dibilang di pembicara, jangan ambil konsultasi dari atas panggung. Apa sih maksudnya? Maksudnya gini, suatu hari Bapak Ibu, ada seorang downline saya, dia mendengarkan seorang pembicara top di TNC yang sudah membangun bisnis ini internasional. Bisnis saya berkembang sekarang di Malaysia, grup saya besar di Brunei. Grup saya akhirnya dibilang, oh kalau gitu pantas bisnis saya kecil ya. Berarti saya harus bangun ke luar negeri nih supaya besar gitu. Padahal dia baru join. Lah itu gara-gara ngambil konsultasi dari atas panggung. Itu yang saya maksud. Jadi harus sesuaikan lagi dengan kondisi bisnis Anda. Kalau Anda masih baru, ya konsultasi dengan upline aktif terdekat Anda. Apakah sudah saatnya Anda membangun keluar kota? Apakah sudah saatnya Anda investasi lagi dari bonus Anda ke bisnis ini gitu. Tadi di jalan sempat disinggung, kebanyakan katanya di sini di Malang dan juga di kota-kota lain sebetulnya ada gaya hidup konsumtif. Pada saat dapat bonus, bonusnya dipakai untuk beli pakaian, terus nonton, makan-makan yuk, makan-makan. Akhirnya lupa beli tiket VS katanya. Ada yang seperti itu. Nah teman-teman, hati-hati ya. Saya mau katakan juga, kita sangat beruntung berada di bisnis TNC. Saya 14 tahun ini luar biasa lah apa yang saya sudah dapat ketimbang saya pada saat dulu di awal.
gambaran sedikit aja apa yang saya sudah dapat di sini ya, bonus sih besar lah menurut ukuran saya. Sudah luar biasa ya. Banyak orang yang nggak melihat keindahan bisnis ini, nggak melihat betapa dahsyatnya. Mungkin orang-orang yang punya bonus ratusan juta juga banyak, tapi belum tentu mereka se-freedom saya gitu, yang kemana-mana bisa enak gitu ya. Karena gini, kebanyakan orang pada saat dia ingin menaikkan income-nya, pada saat dia mau menaikkan penghasilannya, yang dia tahu kebanyakan kalau mereka yang bekerja, mereka akan kuliah lagi. Benar nggak? Supaya jabatannya naik. Ini kebanyakan, apalagi yang di pegawai negeri ya. Mereka ingin jabatannya naik, mereka kuliah lagi. Dan itu memakan waktu 2 sampai 4 tahun. Kalau dia masih tamatan SMA, dia harus kuliah lagi 4 tahun. Belum lagi S2 lagi. Supaya gajinya naik. Jadi yang dia tahu hanya itu. Atau alternatif berikutnya, mereka mau menaikkan income dengan cara berbisnis. Benar gak? Mereka coba berbisnis. Tapi masalahnya Bapak Ibu, pada saat berbisnis, apa yang harus dipunyain? Keahlian, modal. Gak semua orang punya modal. Resiko, gak semua orang berani mengambil resiko. Tempat harus ada disewa dan sebagainya. Jarang sekali Bapak Ibu orang yang melihat bisnis ini. Saya juga pernah dulu berwira swasta. Orang taunya saya hanya guru gitar, atau sebagian tahu saya aktivis di remaja masjid. Tapi sebetulnya saya pernah berwira swasta juga. Di musik itu juga saya punya studio musik, namanya RK. Singkatan masih kecil saya dulu, Rudi Kurus itu. Ya. Sekarang sudah M. Ukurannya dulu masih S. Rudi M Nur, katanya cocok M-nya katanya. Kalau nanti gemuk lagi katanya jangan Pak, nanti jadi Rudi XL Nur katanya gitu. Nah, teman-teman, saya pernah merasa pada saat wira swasta itu, semakin besar bisnis saya, semakin modal yang harus saya tanamkan itu semakin besar. Jadi seperti bola salju yang lagi mau menggulung saya gitu. Order makin banyak, tapi makin pusing karena modal nggak ada. Akhirnya keuntungan yang saya dapat Bapak Ibu, ya sudah masukin lagi ke sana. Bisnisnya makin banyak. Alat-alat musik. Nah tahu sendiri ketika perubahan tren, lagi-lagi nih, berubah tren lagi, ya berubah lagi Bapak Ibu. Dari hard rock ke heavy metal. Terpaksa alat-alat itu dijual, diganti. Dan itu rugi Bapak Ibu, menjual barang-barang yang sudah tidak tren lagi. Ya sama seperti baju. Coba, kalau baju di musim dingin, tiba-tiba musim kepanas, itu kan diobral bajunya. Makanya jangan terkecoh dengan MLM yang katanya produknya produk-produk tren. Ya kalau di bisnis ini Bapak Ibu saya merasa apa yang saya dapat ratusan juta, ya itu nggak ada modal yang saya keluarkan lagi gitu untuk membesarkan bisnis ini. Modalnya apa supaya keluar bonus segitu? Ya tutup poin 1.500 PV keluar ratusan juta. Ya kan? Nah secara kebetulan Bapak Ibu saya memang senangnya investasi. Saya memang nggak beli mobil-mobil seperti Pak Louis itu ya, mobilnya bagus-bagus, atau teman-teman yang lain gitu loh. Saya lebih banyak ke properti, lebih banyak ke sana. Tapi kalau Anda tanya, ya saya mobil seri 5 BMW punya, BMW seri 3 juga punya gitu loh. Itu juga punya itu. Jadi nggak jelek-jelek banget lagi gitu. Menurut saya sudah cukup lah buat saya gitu ya, punya BMW dan sebagainya. Tapi fokus saya lebih ke investasi karena banyak teman-teman ya, terutama teman-teman yang di depan nih, ini bonusnya kan gede-gede nih. Hati-hati jangan sampai juga lifestyle kita membuat bonus kita jadi habis, terus berhutang sana sini, akhirnya membuat Anda jadi seperti tercekik dengan hutang-hutang Anda itu gitu. Hati-hati. Tapi tetap jangan, supaya lifestyle juga jangan kebangetan gitu loh. Jangan keterlaluan pelit dengan lifestyle. Ya, yang pantas lah. Nah, ini Anda konsultasi lagi makanya kepada upline aktif Anda yang memang benar-benar dia ke sana gitu. Nah, kalau saya lebih suka generate ke properti, ke aset-aset. Saya beli banyak sekali kios-kios gitu. Saya beli di square-square. Kemudian apartemen, saya beli beberapa di beberapa kota itu. Terus tanah, itu sejak dulu.
saya bangun ke sana dari bonus-bonus ini. Kenapa saya ke properti? Ini lain-lain ya setiap orang. Ingat, jangan ambil konsultasi di atas panggung. Saya punya pandangan sendiri. Kenapa kok ke properti? Investor ke properti. Karena itu tidak menyita waktu saya. Saya nggak mau bisnis-bisnis lain, misalnya buka perusahaan apa, atau buka toko apa, saya nggak mau. Karena itu nanti brand saya akan rusak di situ. Orang harus tahu bahwa Rudy M. Nur itu ya Tiansi doang, itu aja. Adapun kenapa nggak ditabung ya? Karena kalau ditabung kan, kalau uangnya sudah mencapai miliaran, ya bagaimana tingkat inflasi? Tentu kita rugi kan? Nah, jauh lebih baik ya investasi ke properti. Nanti ada cara-caranya bagaimana untuk melihat sebuah properti yang kenaikannya itu bisa minimum 30%, 50%, bahkan 150% per tahun kenaikan harga propertinya. Itu nanti bolehlah kalau Anda mau konsul-konsul dikit itu. Properti yang sunrise, cari yang di lokasi-lokasi yang kecepatannya tinggi untuk investasi itu gitu. Ya saya bersyukur sekali berada di bisnis ini ketimbang dulu pernah menjadi guru musik, itu kan karyawan juga. Saya merasa tidak ada kebebasan di sana. Terus menjadi seorang wira swastawan ya, saya merasa modal saya terus habis untuk membesarkan investasi itu lagi. Ya tapi di sini ya saya bersyukur. Kalau di mungkin nggak etis kalau saya sebutkan investasi di properti itu sudah puluhan miliar saya punya sekarang, aset-aset yang saya bangun dari selama saya di Tiansi. Ya, itu bukan saya aja loh. Saya punya downline yang bahkan bintang 7, bintang 8, bronze lion. Anda tahu Pak Louis Tendian ya, beliau tuh wow, propertinya luar biasa. Jangan Anda lihat rumah yang 30 miliar aja yang di Bandung itu. Beliau punya properti-properti lain. Anda tahu Pak Purnowasono, beliau juga sama, investasi-investasi rumah beliau yang di Sumarekon. Beliau punya tanah banyak banget itu. Pak Agus TL, apalagi Pak Agus TL. Itu propertinya luar biasa Bapak Ibu. Beliau mobilnya mobil biasa aja gitu loh. BMW juga gitu, mobil mewah. Tapi investasi propertinya itu dahsyat. Nah teman-teman, dengan Tiansi Anda perjuangkan bisnis ini, bonus yang Anda dapat Anda generate lagi di properti itu akan luar biasa. Ya, ketimbang mungkin kalau buat saya Anda bisnis-bisnis yang memakan waktu Anda sehingga Anda tidak fokus, khawatir kalau Anda sudah jadi leader, downline Anda akan melihat, wah ini nggak fokus itu, karena ini bisnis yang berbeda karakternya dengan bisnis yang lain. Coba kalau Anda ternyata tahu bahwa saya usaha-usaha yang lain gitu, misalnya punya PT apa, buka toko apa, ya tentu akan mengganggu semangat grup di bawah. Nah itu maksud saya teman-teman. Ini gambaran sedikit saja. Nah saya bersyukur lagi dari bisnis ini saya bisa menyekolahkan anak-anak saya di sekolah yang terbaik, di sekolah yang internasional gitu. Uang masuknya aja udah 76 juta gitu, uang masuknya aja ya. Belum lagi uang bayaran sekolahnya itu berdua itu setiap bulan tuh 11 juta. Sekolah internasional, gurunya bule. Belum lagi hobi-hobi anak saya tuh, waduh, yang gede itu hobinya bola. Sekolah bolanya aja pernah di Liverpool gitu ya, pernah di Arsenal gitu. Itu, ya ini kehidupan yang saya juga, ya bersyukurlah dari bisnis ini. Mereka juga hobinya bermain golf. Kecil-kecil sudah seneng hobi golf. Nah pada saat itu ada dolan saya tanya, Pak Rudy kok nggak main golf sih? Ah biarin deh, saya anak orang miskin ngapain saya main golf. Kalau dia kan anak orang kaya, anak saya biarin aja deh dia main golf. Bercanda Bapak Ibu ya, bercanda gitu, hanya bercanda beneran. Hanya joke sebetulnya, tapi nggak tahu kenapa ini jadi terkenal kata-kata ini gitu loh. Kehidupan yang indah dari bisnis ini yang saya dapatkan pada saat tentunya awal-awal membangun ya nggak mudah Bapak Ibu. Tentu kuncinya ya di jumlah presentasi tadi. Apapun kuncinya di jumlah presentasi. Anda mau jual tiket VS, kan presentasi dulu. Setelah dia tertarik, baru ke sana. Nah, masalahnya mau nggak disiplin melakukan presentasi. Itu yang nggak gampang. Nah, teman-teman, beberapa hal yang mau saya sampaikan juga di sini. Saat ini banyak juga MLM baru. Benar nggak? Katanya yang baru itu lebih bagus.
Sebetulnya belum tentu, karena faktanya yang baru banyak yang tutup. Ini udah fakta loh. Sekarang di Jakarta sudah banyak sekali top leader yang bermain MLM 5 tahun, 10 tahun, setelah perusahaannya kolaps dan sebagainya, mereka mulai berpikir bahwa memilih MLM yang bagus itu adalah MLM yang sudah lama ternyata, yang sudah ketahuan fondasinya jauh lebih kuat. Saya beberapa kali sempat pada saat dulu ada gonjang-ganjing ditawarin ya, ada yang mau kasih saham gitu, ada yang mau kasih miliaran loh di depan, ada yang mau kasih ratusan juta sampai 1 tahun gitu. Seperti itu saya ditawarin. Cuman yang saya pikir adalah satu hal yang tidak ternilai dari TNC adalah infrastruktur yang sudah saya bangun. Itu tidak ternilai harganya. Ya, Anda ini udah nggak ternilai buat saya gitu. Ini 32 kota pertemuannya, 20 negara jaringan. Ini nggak ternilai Bapak Ibu. Kalau cuma dikasih bonus 500 juta, 600 juta dan sebagainya, itu nggak ada artinya ketimbang infrastruktur ini gitu loh. OP nggak ada saya pun udah jalan. Saya tidur pun di mana-mana sudah ada pertemuan. Banyak orang nggak melihat infrastruktur ini Bapak Ibu. Mereka cuma lihat masih baru. Ini baru nih jadi founder nanti gitu. Padahal belum tentu jadi orang yang di atas itu enak. Banyak yang kolaps karena dia nggak punya kemampuan, nggak punya kapasitas, nggak punya kapabilitas gitu. Nah sehingga usianya pendek gitu MLM-nya. Nah TNC punya infrastruktur One Vision ini luar biasa. Sudah enak ketimbang saya dulu di awal. Nah teman-teman, pada saat saya di awal bisnis ini, kantor TNC itu masih di mall, di toko obat. Karena kantornya yang di ruko belum jadi. Itu masih prosesnya lama gitu untuk menjadikan ruko itu sampai selesai. Banyak orang nggak percaya kalau lagi bangun ruko, yang dia lihat adalah fakta pada saat tahun 2000 itu masih di toko obat di Pluit Mall. Saya bawa aplikasi ratusan, saya masukin aplikasi ratusan. Nah tiba-tiba sudah diposting, bonus sudah sempat keluar, mereka yang jalanin mau postingin baru tahu, nggak salah nih Pak Rudi, tempatnya di mall, ini mah toko obat. Itu banyak yang minta balikin uangnya Bapak Ibu. Bayangin nggak, ratusan orang, banyak yang minta balikin uangnya. Ya terpaksa saya balikin uangnya Bapak Ibu. Nah begitu sulitnya di saat-saat awal, belum ada infrastruktur, membangun jatuh, bangun jatuh, bangun jatuh, karena CD belum ada, masih bahasa Mandarin terjemahan gitu, masih seperti itu. Masa perjuangan itu 14 tahun loh, gak gampang membangun ini semuanya. Nah sehingga kalau sekarang Anda sudah enak, mau vision seminar sudah ada, mau OP, upline terstruktur, udah ada PBO, jalan-jalan, ada Scoopy, sampai reward dan sebagainya. Wah udah enak banget itu loh, udah enak sekarang. Makanya sekali lagi teman-teman semua, ada hal lain yang mau saya sampaikan di sini dan ini sangat penting. Jangan terkecoh dengan peringkat. Peringkat di TNC adalah tanda akumulasi omset yang pernah Anda capai. Bahwa orang yang sudah 40 juta artinya dia sudah bintang 5. Orang yang sudah mengumpulkan akumulasi 150.000 PV artinya dia bintang 6. Jadi kalau bintang 8 artinya dia sudah mengumpulkan akumulasi 2 juta PV. Jadi peringkat hanya tanda untuk sebagai seseorang distributor yang sudah akumulasinya mencapai omset sekian, bukan bonus. Bonus tidak ada secara langsung bahwa bintang 8 bonusnya pasti sekian, enggak. Makanya banyak teman-teman yang bintang 6 keluar, yang bintang 7 keluar, bahkan bintang 8 keluar. Ya wajar, karena itu hanya sekedar akumulasi omset. Kira-kira saya tanya, kalau bonusnya gede mau nggak dia keluar? Itu kan secara logika sederhana sekali. Kalau bonusnya besar nggak mau dia akan keluar. Kalau bonusnya besar, saya tanya, bisnisnya sehat nggak? Kalau bonusnya nggak besar, bisnisnya sehat nggak? Nggak sehat bisnisnya. Jadi jangan heran pada saat Anda presentasi ketemu, wah Pak, ini udah bintang 8 loh, kok keluar dari TNC pindah ke sana ya? Itu pasti bonusnya kecil. Pasti bisnisnya nggak sehat, itu udah pasti gitu.
Kenapa seperti itu? Karena ya nggak sesuai dengan parameter bisnis. Simple Bapak Ibu. Pasti tidak sesuai dengan sistem. Grupnya bertumbuh tidak sehat. Misalnya bintang 8, Majestic gitu. Ada nggak yang keluar? Nggak ada. Kenapa? Berarti sehat pertumbuhan bisnisnya kan? Kalau Anda di luaran sana ketemu yang bintang 8 keluar, tanya aja, Majestic nggak dia? Crown nggak dia? Pasti enggak. Itu wajar, bonusnya kecil teman-teman. Makanya saya ingin sekali mengingatkan Anda, mumpung Anda masih awal, fokuslah ke PBO. Bangun dengan itu baru namanya membangun dengan benar. Membangun dengan sistem. Bapak Ibu, McDonald itu sukses kenapa? Karena McDonald punya sebuah sistem yang mudah diduplikasi, yang mudah ditiru, semuanya ada kesamaan-kesamaan, sehingga karyawan-karyawan yang masuk ke sana itu sudah pasti punya cara kerja yang sama. Ya sama dengan bisnis ini. Anda harus membangun sistem, membangun McDonald baru di organisasi Anda. Sesuai dengan PBO tadi teman-teman. Dengan 7 langkah, dengan 7 kebiasaan, dengan 3 prinsip dasar yang menggunakan alat bantu. Saya ulangin lagi. Anda jalankan 7 langkah, 7 kebiasaan, 3 prinsip dasar dengan menggunakan alat bantu buku, pertemuan dengan CD. Itu sebetulnya. Sangat simpel. Jadi buat Anda yang masih baru-baru, jadilah promotor aja. Mempromosikan pertemuan. Itu sudah ada alat-alatnya. Anda nggak bisa nih, ada ketemu masalah, Pak, dolan saya kok nggak aktif ya? Kok dolan saya belum semangat banget menjalankan bisnis ini? Kenapa belum semangat menjalankan bisnis ini? Ya karena dia belum klik dengan bisnis ini. Apa alat bantunya supaya dia klik? Ya salah satunya ya vision seminar. Biarkan dia ketemu visinya di vision seminar. Daripada kita yang udah berbusa-busa ngomong gitu. Dia belum percaya, lu aja belum sukses kan gitu. Kamu aja masih begitu. Gunakan vision seminar sebagai alat bantu untuk membangun visi itu teman-teman. Nah, di dunia ini ada 3 tipe orang. Sebetulnya 3 tipe distributor. Tipe pertama ini mereka yang berharap sesuatu itu terjadi. Berharap semuanya sempurna dulu baru mau jalan. Wah, kalau nggak dikasih orang, saya nggak mau jalan nih. Kan ada yang begitu. Padahal itu sangat sekali tidak benar. Mengharapkan dikasih orang. Ini biasanya mereka dari perusahaan lain yang pindah ke sini, terutama yang dari kanan kiri begitu, minta kaki. Itu ciri-cirinya begitu. Menunggu sempurna. Atau mereka yang menunggu produknya ada dulu. Atau nunggu disupport dulu baru mau jalan. Jadi banyak syarat-syaratnya. Orang seperti ini sungguh sangat sulit mau sukses di bisnis ini. Menunggu semuanya sempurna. Nunggu, indennya lama. Nunggu ada dulu deh produknya baru. Gak bisa Bapak Ibu semua. Kalau Anda mau tahu dulu inden, saya lebih dahsyat lagi pada saat di awal bisnis ini. Indennya lama banget gitu. Betapa banyak komplain dan sebagainya. Ya udah, saya ambil positifnya aja Bapak Ibu. Nah, tipe yang kedua adalah mereka yang bertanya-tanya kenapa itu terjadi gitu. Katanya perusahaan besar kok produknya masih begini gitu. Kok pertemuan belum ada, kok upline saya begini. Bapak Ibu, itu juga tipe yang sangat sulit mau sukses di bisnis ini. Nah, ada tipe yang ketiga yang saya lihat ini kesamaan-kesamaan para leaders. Mereka punya kesamaan-kesamaan. Mereka adalah orang-orang yang menciptakan sesuatu itu terjadi. Saya yakin pada saat teman-teman leaders ini membangun Malang, itu kan belum ada semuanya. Vision seminar belum ada. Stokis belum ada. Ini mereka yang mau menciptakan sesuatu itu terjadi. Nah, kalau Bill Gates pernah mengatakan, satu-satunya cara untuk meramal masa depan adalah dengan menciptakannya. Ya, satu-satunya cara untuk meramal masa depan ya dengan menciptakannya. Anda harus memiliki seorang leader seperti itu, to create, mau menciptakan. Hati-hati dengan mengeluh Bapak Ibu. Saya melihat teman-teman yang banyak mengeluh di bisnis ini itu sangat sulit mau sukses di bisnis ini. Sangat sulit. Dia hanya melihat kejelekan-kejelekannya, tidak melihat apa-apa yang bisa menjadi possibility, menjadi sebuah kemungkinan gitu. Nah, kita bersyukur sekali juga berada di bisnis ini. Ada 3 hal yang sangat penting yang saya lihat banyak orang nggak sukses hanya karena 3 hal ini. Yang pertama adalah mindset. Mindset itu paradigma, cara berpikir. Anda mau melihat bisnis ini kecil atau gede, itu tergantung cara Anda melihatnya. Kalau Anda melihat bisnis ini sekedar jualan, nanti dapat keuntungan sekian ratus ribu, sekian persen, itu terlalu kecil.
Tapi kalau Anda mau melihat bisnis ini adalah bisnis yang miliaran, ini bisnis yang besar sekali. Nah, ini akan membedakan. Ada sebuah kisah gini. Ada dua orang tukang bangunan. Anda mungkin sudah pernah baca kisah ini. Mereka lagi menyusun batu bata. Mereka ngaduk-ngaduk pasir, terus ditanya sama orang, "Pak, Bapak lagi ngapain, Pak?" "Saya lagi menyusun tembok," katanya. Nah, orang yang kedua ditanya dengan pertanyaan yang sama. Dia juga lagi ngaduk-ngaduk, dia lagi nyusun batu bata, ditanya, "Pak, Bapak lagi ngapain?" "Saya lagi membangun istana," gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, Anda di bisnis ini mau bangun sekedar tembok aja atau membangun istana yang megah gitu. Nah, ini tergantung mindset, cara kita berpikir, paradigma. Ini bisnis yang besar. Kemudian ini bisnis untuk passive income. Bisnis yang kalau diperjuangkan ini akan dahsyat sekali penghasilannya. Nah, karena banyak teman-teman yang masih ragu-ragu dengan bisnis ini. Dia tidak yakin bahwa bisnis ini bisa menjadi alat untuk dia mencapai tujuan-tujuan kebebasan finansial. Masih banyak yang ragu-ragu, tidak yakin. Nah, Anda harus mulai memiliki tadi seperangkat mindset tadi. Setelah mindset, yang kedua adalah skill set. Skill set, seperangkat keahlian untuk membangun bisnis ini. Mindsetnya sudah benar, visinya sudah benar, sudah jauh. Tapi ada tidak dikuasain keahlian. Apa aja keahliannya? Simple, ada 7 langkah. 7 langkah, yang kedua adalah 7 kebiasaan. Mulailah membangun sebuah habit presentasi, membaca buku, ya, habit kepertemuan. Nah, yang ketiga adalah 3 prinsip dasar. Mulai dari no crosslining, edifikasi, ya, atau juga konsultasi. Ini juga 3 hal inilah yang dikatakan sebagai budaya. Jadi kalau Anda bicara sistem adalah budaya. Budaya apa? Ya, budaya edifikasi tadi. Saya sebutkan tadi, yang mahal sekali dari TNC ini adalah infrastruktur. Tapi yang tidak kalah mahalnya adalah kultur atau budaya yang sudah terbangun di seluruh Indonesia. Ini juga nggak ternilai. Budaya edifikasi artinya adalah Anda respect atau promote orang ketiga, terutama upline Anda. Upline Anda akan menjadi alat bantu yang kecil ataupun besar, tergantung bagaimana cara Anda mengedify, bagaimana cara Anda mempromosikan atau respect kepada upline Anda. Itu juga akan ke bawah seperti itu. Banyak bisnis yang hancur karena tidak ada edifikasi ke atasnya. Malah yang diedifikasi yang lain gitu. Baik itu ke prospek ataupun ke crossline. Hati-hati teman-teman. Banyak yang hancur. Yang kedua adalah no crosslining. Saat ini banyak terjadi di luar kota, ya. Di Malang katanya sih aman. Tarik-tarikan downline. Mentang-mentang lagi rame bisnis online. Produknya banyak. Omsetnya banyak. Tapi nggak punya orang. Akhirnya tarik-tariklah crossline gitu. Ini bahaya Bapak Ibu semua. Bahaya sekali karena harmonisasi grup TNC keseluruhan ini akan rusak nantinya. Jadi sesama leader jadi nggak enak. Padahal yang melakukan di bawah, tapi yang di atas yang kena, yang repot nanti ya Pak Purno, Pak Louis, saya, Pak Agus. Ya, yang di atas-atas jadi repot mendamaikan, ya itu gara-gara seperti ini. Ada sebuah kata bijaksana, janganlah kita melakukan apa yang orang lain tidak suka lakukan terhadap kita. Jangan sampai kita melakukan, kalau kita nggak suka digituin, ya janganlah kita melakukan hal seperti itu Bapak Ibu. Dan lagi ini juga ada hak orang yang dilanggar di situ. Mereka kan punya harapan juga. Crossline kita punya harapan. Jangan sampai karena upline-nya mungkin punya keterbatasan, karena dia punya kehebatan omset yang dari jualannya banyak, diambil tuh networknya. Itu hati-hati merampas hak-hak orang lain. Saya paling nggak mau Bapak Ibu, jujur. Pada saat 2011, 2012 itu banyak sekali orang yang mau pindah langsung ke saya. Bahkan ada yang nangis-nangis ke rumah saya, ditungguin sampai jam 2. Saya tolak, nggak mau Bu. Ibu punya upline-upline yang hebat. Saya nggak mau Ibu langsung. Tapi Pak, saya kan sudah di-delete Pak. Nama saya sudah Tiansi nih Pak. Secara kode etik boleh dong pindah langsung di bawah Bapak. Secara kode etik benar Bu, boleh. Tapi secara moral, upline Ibu akan marah sama saya nantinya. Lebih baik Ibu cari yang lain aja deh. Lebih baik Ibu cari yang lain aja, masih banyak leader-leader saya yang bagus-bagus. Ntar disangkanya Pak Rudi M. Nur tiba-tiba ternyata ngambil jadi frontline-nya dia, kan nggak enak saya juga.
Coba contoh Pak Aryawan misalnya, bintang 8-nya yang sudah di-delete ternyata langsung jadi kaki saya. Pasti nggak enak rasanya saya ketemu Pak Aryawan gitu. Nah itu kalau saya Bapak Ibu semua ya. Tapi kalau Anda yang masih bintang 4, bintang 5 yang sudah lama nggak aktif ya nggak apa-apa, yang sudah di-delete gitu. Ini saya ingin memberi contoh saja gitu loh. Karena kalau di atasnya sudah nggak bagus ya gimana nanti di bawah kan gitu. Nah teman-teman hati-hati. Ini juga bagian dari cross-lining. Jadi jangan sampai ada cross-lining. Cross-lining itu apa sih? Membicarakan bisnis ini, produk, bonus dan sebagainya, berkonsultasi kepada orang yang bukan di garis organisasi Anda. Itu cross-lining. Tapi kalau berteman, bekerja sama harus bikin acara VS, bikin acara OP, harus bekerja sama. Jadi teman-teman, sekali lagi skill set, 7 langkah-langkah yang sudah Anda pelajarin, yang Anda lakukan gitu. Terus 7 kebiasaan dengan 3 prinsip dasar. Dan yang ketiga adalah best action. Lakukan yang terbaik gitu loh. Penuh dedikasi, penuh loyalitas, mindset, skill set dengan best action. Ya mudah-mudahan dengan melakukan 3 ini apapun ya bisa Anda kejar gitu. Pengalaman saya Bapak Ibu selama di bisnis ini juga, bagaimana seorang diamond melihat visi ke depan gitu. Kalau kita melihat visi ke depan Bapak Ibu, kita lihat dulu negara-negara. Saat ini di dunia ada 5 negara yang konon kabarnya, bukan konon lagi, ini prediksi para pakar ekonomi akan menjadi raja ekonomi baru. Yang pertama adalah negara Cina. Cina akan menjadi raja ekonomi baru dengan cadangan devisa yang 5 triliun US dollar. Kita saja sekitar berapa? 180 miliar dolar ya cadangan devisanya, atau sekitar itulah. Ini 5 triliun US dollar. Sampai pesawat Boeing saja atau Airbus kalau tidak salah itu merelokasi pabriknya ya di Tianjin, membangun pabrik di sana gitu. Cina sudah menjadi raja ekonomi baru. Amerika kan sedang mulai decline. Amerika sudah mulai turun, banyak pengangguran, bahkan pemerintahannya saja sempat kolaps kemarin kan, nggak kuat membayar gaji para staf dan sebagainya. Nah, negara yang kedua adalah negara India. India menempatkan orang-orang seperti Mukesh Ambani, Lakshmi Mittal di jajaran orang-orang terkaya di dunia. Saya beberapa kali ke India, pernah 2 bulan di India, keliling dari ujung ke ujung. Rakyat miskinnya memang masih banyak, tapi perkembangan infrastruktur jalanan, gedung, bangunan dan sebagainya itu spektakuler. Sangat spektakuler. Di Bangalore lagi dibangun MRT dan sebagainya ya. Terus negara yang ketiga adalah negara Rusia. Saya juga beberapa kali ke sana. 2001 itu masih banyak mobil-mobil yang kayak tahun-tahun 60-70 di Indonesia itu. Bahkan pada saat saya terima reward pertama, mereka motret aja masih kecepret sendiri gitu, blitznya kebalik gitu. Masih seperti itu gitu. Saya juga bingung, nggak cuma 1 orang tapi banyak banget begitu motret blitznya kecepret sendiri, dia begini-begini gitu. Nah, 2007 saya ke sana lagi ke Rusia. Itu McDonald yang tadinya antri, itu udah nggak antri. Banyak motor Harley, mobil-mobil mewah berseliweran ya. Rusia menempatkan orang seperti Abramovich ya yang punya Chelsea di jajaran orang terkaya di dunia. Itu dahsyat perkembangannya. Negara yang keempat adalah Brazil. Brazil juga akan menjadi raja ekonomi baru di masa depan. Negara kelima, Bapak Ibu, negara ini diprediksi tahun 2018 atau 2022 bahkan itu akan income per kapitanya itu mencapai 5 ribuan US dollar. Ini negara yang ekonominya sekarang terkuat, katanya nomor 16, nomor 17 sekitar itu. Bayangkan 2018 income per kapitanya udah 5 ribuan US dollar. Negara ini adalah negara Indonesia. Saya pernah berbicara dengan Mr. Lee Ching-jen di satu meja, ya beliau mengatakan akan memperkuat infrastruktur di 5 negara ini katanya gitu. Dia akan perjuangkan. Karena bisnisnya akan terbukti Asia Pasifik aja pusatnya di Indonesia kan. Asia Pasifik pusatnya di Indonesia loh. Bukan ditempatkan di Thailand, bukan ditempatkan di Singapura, bukan ditempatkan di Malaysia, tapi di Indonesia. Karena Mr. Lee lihat potensi rakyat kita. Maksud saya Bapak Ibu semua, ini akan kuat kita nantinya ke depan. Kalau Anda tahu futurolog ya, futurolog itu sebuah istilah untuk para
orang-orang yang bisa memperkirakan masa depan seperti John Naisbitt, itu ahli-ahli seperti itu. Ini dari CIA, Hillary Clinton sempat ngomong tentang 5 negara ini Bapak Ibu. Mr. Lee juga memperkuat di 5 negara. Artinya apa? Pada saat Indonesia, pada saat income per kapita negara kita sudah tinggi, pada saat rata-rata penghasilan orang Indonesia sudah seperti itu, di 2018 Anda kan sudah diamond semua nih. Ya, benar gak? Artinya diamond pada zamannya Anda nanti itu income-nya jauh lebih besar. Anda yang membangun infrastruktur jaringan dari sekarang, memperbanyak presentasi, membangun bisnis ini sesuai dengan parameter bisnis One Vision, ya Anda lah akan menjadi raja-raja baru TNC Indonesia di 2018. The New Dynasty. Waduh. Dinasti-dinasti baru, kerajaan bisnis maksudnya gitu ya. Bersyukur yang sekarang masih bertahan. Karena juga beda. Marketing plan juga beda kan? Ketika marketing plan syariah diberlakukan, kan bonusnya naik semuanya. Kalau dulu 1%, 1%, 1%, benar kan? 5.000 dari bonus perkembangan. Setelah itu dihapuskan, besar sekali perubahannya. Jadi beruntung Anda yang tahu TNC sekarang, Bapak Ibu. Anda membangun dengan TNC yang baru, dengan infrastruktur yang baru, dengan profesionalitas yang baru. Ini, waduh, saya nggak ngerti bagaimana masa depan Anda nanti. Itu yang saya lihat ya. Karena banyak orang nggak bisa melihat ini. Dia nggak lihat bagaimana sih nanti ke depannya gitu loh. Saya juga pada saat di awal di bisnis ini, Bapak Ibu, sudah yakin bahwa TNC akan besar. Pada saat orang-orang masih melihat itu cuma sekitar kios aja gitu, kios kecil, terus pindah ke ruko. Itu bukan lihat kiosnya, karena saya sudah tahu bahwa ini perusahaan besar gitu loh. Kiosnya rukonya lagi dipersiapkan. Terus saya baca buku Network Marketing for Dummies karangan Zig Ziglar. Anda nanti googling deh. Kalau mau pesan bukunya silakan. Itu di halaman 16 di situ ditulis bagaimana perusahaan TNC akan menjadi salah satu perusahaan besar kelak, kata dia gitu. Ya, dari China. Terus Jeffrey Barbener, seorang ahli di bidang network marketing, terutama hukum-hukum MLM internasional. Beliau menulis tentang MLM in New China, bahwa Cina juga akan merajai dunia nantinya dengan MLM. Dan di situ dia tulis khusus tentang TNC, Bapak Ibu. Jadi hati-hati, jangan sampai berkarir di perusahaan yang nggak jelas, yang kantor pusatnya aja kecil, perusahaan yang mungkin modalnya juga terbatas gitu loh. Hati-hati, sayang, jangan sampai kita mendaki sebuah tangga, pada saat kita sudah sampai puncak, kita baru sadar bahwa tangga itu bersandar di dinding yang rapuh gitu. Hati-hati. Ini banyak kejadian, udah di atas, baru sadar, ternyata ini, nggak kuat nih, roboh perusahaannya. Itu banyak terjadi. Nah, kita sudah tahu TNC, 5.000 tahun pengobatan tradisional Chinese. Karena gini, pengobatan itu ada dua. Pertama, pengobatan kuratif. Kedua, pengobatan preventif. Pengobatan kuratif itu adalah pengobatan pada saat orang sudah didiagnosa sakit. Didiagnosa sakit, kemudian pakai resep dokter. Obatnya ada di apotik. Itu pengobatan curatif atau pengobatan kuratif. Nah, yang sedang tren di dunia sekarang ini adalah pengobatan preventif, di mana sebelum orang sakit itu diobatin dulu. Karena sebelum orang sakit kan obat dokter nggak boleh keluar. Ketika seseorang belum terdiagnosa terkena penyakit tertentu, obat dokter kan belum boleh keluar. Tapi menjelang ke arah sana pakai apa? Nah, disitulah kita masuk, Bapak Ibu semua. Makanya betapa kuat konsepsi dari produk kita sebetulnya. Kalau kita mau tahu. Nah, teman-teman, terakhir ya, saya mau tanya kepada Anda. Kira-kira kalau mau punya passive income 30 juta sebulan, Anda harus punya deposito berapa? Berapa? 6 miliar ya sekarang, kira-kira. Saya mau tanya kepada Anda, kalau Anda tetap bekerja saat ini, Anda tidak bisnis, berapa lama Anda mau kumpulin uang sampai 6 miliar? Dengan gaji 5 juta, katakanlah, gaji Anda 5 juta, berapa tahun yang dibutuhkan untuk mengumpulkan deposito 6 miliar?
100 tahun kan, benar nggak? Untuk mencapai passive income 30 jutaan. Nah, kalau Anda sangat serius di bisnis ini, Anda mau fight, memperjuangkan bisnis ini, Anda punya dream yang sangat kuat, sikap yang benar, 2 tahun, 3 tahun, nggak sampai 5 tahun, Anda bisa passive income di atas 30 juta. Saya aja Bapak Ibu, 1 tahun menjalankan bisnis ini, sejak tahun 2000 itu udah di atas 80 saya. Setelah setahun kemudian ya udah ratusan juta sampai sekarang gitu, nggak pernah di bawah itu, pokoknya ratus-ratus itu. Ya, nah, nggak usah 100 tahun ngumpulin. Kalau Anda tetap melakukan hal yang sama, Anda akan dapatkan hal yang sama. 5 juta sebulan, perlu 100 tahun katanya tadi untuk mengumpulkan sampai 6 miliar. Nah, kemudian yang berikutnya teman-teman, TNC juga punya reward, cash reward yang mencapai 1 miliar 950 juta. Ini kalau dihitung rata-rata kursnya 10.000, 195.000 kan. Cash reward bintang 8 berapa? 20.000, Bronze Lion 25.000, Silver Lion 50.000, Gold Lion 100.000, 1 miliar 950 juta. Itu di luar bonus bulanan. Seandainya Anda fight di bisnis ini, kira-kira berapa tahun Anda prediksi Gold Lion Anda? Kira-kira dari sekarang 5 tahun. Oke, 5 tahun hal yang wajar. Seandainya Anda bisa 5 tahun Gold Lion, 5 tahun itu sama dengan 60 bulan. Jadi kalau 1 miliar 950 juta dibagi 60 bulan, kira-kira per bulannya secara tidak langsung Anda sudah ngumpulin uang 33 juta per bulan sebetulnya hari ini. Yang tidak Anda sadarin, Anda lagi nabung sebetulnya. Pada saat seorang menandatangani starter kit, sebetulnya dia sudah nabung 33 juta yang akan dia ambil pada saat di tahun kelima, pada saat dia sudah Gold Lion. Paham nggak maksud saya? Di luar bonus bulanan, di luar bonus-bonus lainnya, di luar bonus BSI dan sebagainya. Pak Rudi, saya kalau 5 tahun kayaknya ini deh, kecepatan deh. Bagaimana kalau 10 tahun masih layak nggak saya perjuangkan? Sangat layak. 1 miliar 950 juta dibagi 120 bulan masih sekitar 17 jutaan, masih sekitar itu. Artinya walaupun 10 tahun lagi Anda baru Gold Lion, Anda sudah nabung hari ini sekitar 17 juta. Anda nggak sadar. Pak Rudi, saya ini nggak punya teman, nggak bakat. Kalau 20 tahun layak nggak saya perjuangkan? 20 tahun lagi saya baru Gold Lion. Masih layak Bapak Ibu. 1 miliar 950 juta dibagi 240 bulan. Masih sekitar 9 jutaan. Walaupun 20 tahun lagi Anda baru Gold Lion, Anda itu udah nabung 9 jutaan secara nggak sadar. Pak, mohon izin Pak, kalau 40 tahun layak nggak Pak? Ini bercanda ya maksudnya. Sekedar bercanda aja, 40 tahun layak nggak saya perjuangkan? 480 bulan ya. 1 miliar 950 juta dibagi sekitar 40 tahun tadi, itu masih 4,5 jutaan. Masih sama menggaji Anda, jangan-jangan. Walaupun 40 tahun secara tidak sadar Anda tuh udah nabung sebetulnya, nggak sadar aja di luar bonus bulanan, di luar yang lain-lain. Pak, kelamaan nggak gitu? Ya, saya nggak tahu. Kalau kerja nunggu uang pensiun 35 tahun lama nggak sih kira-kira? Apa bedanya Pak dari pagi sampai malam gitu? Ini cuma pertemuan seminggu sekali, presentasi minimal 15 kali. Dengerin kaset, dengerin CD, baca buku, konsultasi pada apa yang kerja sesuai parameter business one vision. Nah, sangat layak diperjuangkan. 35 tahun aja masih mau dikerjain dari pagi sampai sore, benar nggak? Menunggu uang pensiun yang mungkin sekitar 300 sampai 500 juta. Iya nggak? 35 tahun masa kerja, orang masih mau mengejar itu sampai dapat uang pensiun 300. Masa Anda yang 1 miliar 950 juta nggak perlu sampai 40 tahun. Nih contoh Pak Aryawan udah dapat. Tahun 2005 saya udah dapat semuanya itu. Saya perlu waktu 5 tahun aja untuk dapetin itu semuanya gitu. Ada lagi yang di bawah itu. Artinya ini sangat layak buat Anda selama tadi Anda mau punya dedikasi, Anda mencintai bisnis ini, betul-betul Anda pegang gitu.
Anda jadikan sandaran. Nah teman-teman, ya inilah kalau kita mau lihat visi, baik itu dari company, perusahaan, produk, ini akan dahsyat sekali. Nah, saya ingin sekali Bapak Ibu semua, saya bukanlah seorang motivator. Saya bukan tipe seperti Pak Louis Tendian yang bisa menggerakkan orang. Saya bukan seorang inspirator seperti Pak Purnawasono atau Pak Aryawan, Pak Dejolin, bukan. Saya hanya berbagi, saya hanya seorang networker. Saya hanya pembangun jaringan. Mungkin tidak menarik cara saya membawakan ini, tapi itulah faktanya. Kalau Anda mau menjadi seorang diamond, Anda mau bangun kerajaan bisnis sampai ke luar negeri, itu caranya simple. Simple banget. Nggak pakai cara-cara yang hebat. Cuman kuncinya diperbanyak aja jumlah presentasi. Memilih orang, nggak mau next, presentasi lagi. Nggak mau next, presentasi lagi. Nggak mau next, presentasi itu aja terus. Sampai akhirnya agak sadar Anda sudah